Oke dulur, ini kita jumpa lagi dengan ruang ngobrol ngalor ngidul. Kali ini kita akan membahas apa ya? Yang salah satu karya. Oh iya, saya tahu malah Harun. Jadi sebelum itu, ya di ruang kita ada ahli ngalor ngidul. Tuan rumah yang asli. Ahli ngalor ngidul yang kemarin disebut di ini podcast episode sebelum ini ya, ntar tonton tuh ada ahli ngalor ngidul itu yang saya maksud ini nih. Dahris Setiawan Siregar, Prof Dahris aku manggilnya. Jadi nanti karena dia tuh kalau udah baca itu nggak tahu tuh udah kayak udah tenggelam dalam kata aja udah masuk, dan dia di beberapa orang memang dikenal sebagai orang yang perpustakaan berjalan luar biasa gitu. Ya, gue pernah dijulukin sama seseorang. Nah, sehingga dan menarik bagi saya, kadang-kadang saya sendiri, saya itu maling kalau soal ilmu. Kadang-kadang saya itu kalau di pinter bose, Roy itu pinter bose, Roy pinter maling ilmu, wes itu artinya itu. Nah, Sampai maling utut. oh enggak maling itu enggak. Nggo dhewe. Iki lho, ngelinting dhewe lho, enggak maling utut. Ya minimal kertasnya. Jaluk. Enggak terima aku maling itu soal moral iki wes. Berarti maling ilmu moralnya. Heeh. Nah itu ini wis gak jelas standar itu. Oke, jadi maksudnya balik ke ruang ngalor itu. Jadi saya tertarik salah satunya kehadiran Prof Dahris ini. Nanti saya ingin tahu tentang Kopingho sebenarnya. Jadi dari dulu saya pernah dengar Kopingho, dan itu tadi yang kalau nggak salah dengar nih, katanya yang pengarang Kopingho itu kakeknya Dista. Gue nggak tahu, ntar gue harus cari referensi bener nggak sih itu gitu. Yeah. Nah, kita akan simak sebenarnya apa sih Kopingho itu seperti apa, ceritanya seperti apa, filosofinya seperti apa, dan endingnya seperti apa. Kita akan bahas di ruang ini. Selamat ngopi. Oke, dah, wis, beres kan? Tak, langsung. Satu pertanyaan buat Bebas lagi, wis. Pak Dahris. Yeah. Apa yang menarik membaca Kopingho daripada buku yang lain pada saat itu? Enggak, aku tuh ya simpel. Kalau itu sih pertanyaan terlalu mudah. Iya. Seorang pendekar seperti saya. Saya baca apa saja, apapun. Artinya selagi masih bisa mengerti, bahkan bahasa Inggris saya tak paksa-paksain, akhirnya sekarang lancar. Mau novel, mau buku ilmiah, mau apa segala. Jadi memang bukan karena Kopingho-nya barangkali ya. Tetapi setelah baca memang aku akan menyeleksi loh. Oh ini asik nih, dalam nih, kan gitu. Oh ini remeh nih, udahlah. Dan biasanya yang hal-hal yang remeh itu kan hilang, terlupakan. Nah, jadi istilahnya saya memungut apa saja, tapi saya tidak akan menyimpan semua, kan gitu. Yang saya simpan hanya yang berkesan. Nah, termasuk yang kalau dalam cerita silat ini berkesan sekali gitu. Makanya begitu aku punya waktu luang, kan aku iseng tak download, ternyata ada, sambil nostalgia lah mengulang. Tapi ternyata memang beda. Apa yang aku tangkap waktu SMP sama sekarang itu beda. Bedanya apa, Pak Dahris? Ya tadi, kalau yang waktu SMP itu lebih ke masalah menemukan jawaban soal itu tadi kan, gimana mengelola soal hubungan perasaan antara lain jenis tadi kan gitu. Yang akhirnya dia mengangkatnya pada sampai level yang filosofis seperti itu kan gitu kan, ada sampai masalah takdir pilihan kan gitu kan. Nah, sementara kalau sekarang mungkin lebih ke tadi historik, bahwa ternyata orang ini baru paham sekarang kan, oh dia sebenarnya mau nulis tentang sebuah sejarah tentang bangsanya dia, maksudnya kakek moyangnya. Dia kan sudah jadi orang Indonesia tuh, tapi kan dia menulis karena dorongan itu barangkali kan gitu. Yang kalau histori kan tetap jadi sesuatu yang menarik dimanapun kan gitu, histori tentang apapun kan gitu selalu akan jadi bahan yang menarik gitu. Tapi ke situ nanti, walaupun itu tidak 100% benar, tapi kan tetap kesannya ada gitu. Berkembangnya bangsa sebesar Tiongkok ini lewat proses yang lebih kurang seperti ini kan gitu.
yang dimotori oleh ilmu gabungan antara ilmu silat dan sastra. Jadi sampai sekarang buku itu belum diterjemahkan ke bahasa lain ya? Belum. Kayaknya belum. Masalah ya bahasa Indonesia Iya tuh. maksudku diterjemahkan Enggak, ke bahasa dia lain. ngerti pertanyaannya dia. Oh. Apakah itu saking bersih? Tapi mungkin orang tetap anggap itu bacaan populer barangkali. Aku Tergantung punya orang satu episode yang berjilid itu, tapi nggak tak baca. Punya ya pada. Punya aku. Ah, ini. Saking penasaran dulu Gus Dur katanya baca itu sampai Iya tuh. Ya, gue Ya. juga baca itu. baca itu. Ya, makanya Aku beli itu karena aku baca Greg Barton kan, dia baca Gus Dur, bacaan pemicunya adalah Koping Ho. Baru tahu. baru tahu. Sampai akhirnya aku beli Koping Ho tapi nggak tak baca. Ah, ini pas gitu nanti kan di sini. Mungkin masih disegel ini. Aku beli di Pasar Senen Baca lah. yang banyak orang-orang pada jual Iya. buku-buku bekas. Bawalah ke sini biar dibaca. Oh iya, Kak, aku punya kok. Udah punya. file downloadan. Tapi dia mah nggak ada ilustrasinya, nggak ada ini ya, cuma Nggak. ketikan-ketikan jadul. Oh, dia tuh bener-bener ketikan ya, Iya, enggak ada jadul. Halaman depan doang. Mengsong-mengsong. Ilustrasi di Nah, makanya sampul. pas dulu aku baca beli itu, wah asik nemu komik. Gitu. Ya Koping Ho mungkin Gus Dur. kalau orang Tapi komik, tapi- kelas Gus Dur tetap bisa ngambil sesuatu dari situ bahkan. Atau memang dia tidak mau, kan ada ngarang apalagi zamannya beliau ya, itu kan sudah berusaha meninggalkan mengajari pembaca. Dia melakukan sebenarnya tapi berhasil. Kita akan jadi muak kalau kita diajari sesuatu yang tidak ada relevan, seakan-akan kita orang bodoh gitu loh. Iya. Ini enggak, dia menawarkan aja gitu ajaran-ajaran itu, dan itu masih berkait dengan inti ceritanya, jadi kita nggak merasa Digurui. dibahi gitu, enggak. Dan itu termasuk rahasia, mungkin rahasia penulis besar juga kan gitu. Mereka berhasil menyampaikan suatu Menunggangi. menyampaikan Menunggangi satu cerita. pendirian dia tanpa tanpa harus membuat pembaca Menggurui, jadi merasa apa? digurui atau dibodohi kan gitu. Bukan khotbah, jadi intinya bahwa memang itu umpamanya ada dia cerita suatu kayak tadi gitu, itu setelah ditanya baru dia mau mengungkapkan sebenarnya maksud dia apa gitu loh. Itu kan sudah satu istilahnya ya, natural kan, bahwa orang kan nggak akan mungkin menceritakan sesuatu yang penting itu ketika dia hanya sekedar mau ngurusin istilahnya membunuh nyamuk dengan meriam gitu kan. Kan enggak gitu loh. Orang yang tahu bahwa itu berharga kan dia nyampaikan pada momen yang berharga dan pada orang yang tepat. Iya. Dan itu yang dirangkai, akhirnya jadi menarik. Jadi bisa menjadi kutu buku melalui Koping Ho. Kan nggak semua juga kan, semua pesantren punya kitab yang sama toh. Betul. Kayak perguruan silat lah kan gitu. Masing-masing punya kitab andalannya masing-masing toh. Betul. Ya. Wah, Anda kok paham sekali. Lah kan baca Kopingho. Sistemnya memang sama, pesantren itu kayak Kopingho. Ada Kayak sana, cerita silat. ada perguruan. Ada perguruan dan masing-masing perguruan itu punya kitab-kitabnya sendiri. Jadi yang diajarkan itu adalah memang yang kita datangi itu memang harus yang pakarnya. Pokoknya mau belajar kitab X gitu, adanya di sono. Ya kita harus datang ke sono, belajarnya di sono. Nah, itu sesuai dengan cerita Kopingho. Nah, itu apa? Iya, tapi sekarang lagi baca Koping Ho ya. Pantesan kerja di barbar. Ya, selingan. Mengenang masa SMP. Ya itu salah satu. Nah, kenapa suka Koping Ho? Awalnya gimana? Jadi Awalnya gimana, Prof? awalnya kan dia remaja lah ya, remaja SMP itu gimana lah ya. Bacaan kotaku kota kecil. Kota di pojokan sono di Indragiri Hulu namanya, di Riau sana. Dan Riau aja mungkin orang nggak banyak ini ya, ini pojokannya lagi gitu kota itu. Tapi ada toko buku, ada di sana, toko buku jual majalah itu ada. Kota tua tapi dia tidak berkembangkan gitu. Nah, salah satu memang yang beredar di kalangan kita itu bacaan di SMP itu. Nah, salah satu yang paling populer Kopingho. Jadi ibaratnya kalau kita nggak baca Kopingho ya Ketinggalan Nah, zaman. bukan anak gaul. Selain musik ya itulah. Yang utama di situ. Nah, yang dari Kopingho yang menarik itu memang dia menyelipkan ajaran-ajaran.
Apa yang diingat? yang sesuai untuk anak kita usia itu gitu loh. Terutama sebenarnya tentang percintaan ya, tapi dalam bahasa yang ya kan ya wajar lah. Ya terus aja dimarahin tuh aku. Kan. Maksudku kan anak di usia segitu pada zaman itu loh, bukan zaman sekarang ya, tidak ada sumber lain untuk belajar tentang apa istilahnya hubungan lain jenis ini, asmara ini. Sementara mereka secara alamiah kan sudah mengalami itu. Cinta-cinta monyet, tertarik, naksir-naksiran itu kan sudah ada. Nah, Kopingho itu membungkus itu dengan sesuatu yang filosofis sekali. Tentang pilihan hidup, bahwa itu buku. Saya kasih contoh ya, aku terus terang ya. Biasa. Kopingho dari dulu itu pernah dengar tapi aku belum pernah Ini. baca. Contoh yang paling sederhana. Itu dia tuh gimana alurnya? Jadi dia Jadi ada gini. tokoh utama atau apa itu? Garis. Kok jadi cerita Kopingho? Tidak apa-apa. Malah Kita pernah lihat. Kopingho ini seorang Cina peranakan. Dan dia tahun 60 tengah lah, 67, 68 dia mulai nulis itu. Nah, aku nggak tahu dia berdasarkan ingatan atau berdasarkan cerita, tapi dia sejarah Tiongkok. Sebenarnya yang dia ceritakan itu adalah sejarah Tiongkok. Kayak Pram umpamanya tuh nulis tentang sejarah kolonial kita. Sebenarnya maksudnya dia itu mungkin kecintaannya pada leluhur ya, kan bisa juga gitu loh ya, tapi kan dia punya jiwa sastra. Waktu itu kan internet belum ada, jadi dia nulis itu ternyata setelah sekarang kita cek memang itu agak tidak persis seperti sejarah yang sebenarnya gitu loh. Makanya kedugaanku entah dia punya catatan kitab atau apa gitu, sejarah Tiongkok lah maksudku di era itu, atau cerita lisan turun-temurun. Tapi detailnya gue rasa dia punya catatan lah mestinya. Kalau dia kan filolog tuh, mestinya dia punya catatan. Karena itu nyerempetnya juga nggak kelirunya nggak banyak gitu loh ya. Oke, versi berarti. Ya, sebelum jauh itu. Kopingho dikarang oleh, nah ini nih, Dulur. Nah, tahu kan Asmaraman adalah siapa? Kita di Cina peranakan. Cok, maksudku Adalah. milenial artis lah. Asmaraman itu adalah Ya dia itu Delongop. cucunya salah Dia satu yang kakek, paling kenal. dia kakek Dia dari- adalah kakek dari Desta ternyata. Kamu juga tahu kan belakangan dan gak ada hubungan kalau sama aku itu. Tapi boleh lah, milenial. Iya. Jadi adik-adik Ya, yang Cucu. kenal sama Desta, nah ini kakeknya. Yang yang ngefans sama Desta, nah ini kakeknya, saya ceritakan ini kakeknya. Dan menurutku serius sebenarnya. Mungkin tapi karena dia bercerita tentang sesuatu yang di luar Indonesia, akhirnya bukan dianggap sastra Indonesia kan gitu aja. Tapi isi cukup maju menurutku. Sebentar, bercerita di luar Indonesia maksudnya emang Tiongkok. ceritanya latar belakangnya Tiongkok. Tiongkok, sejarah Tiongkok. Oh. Makanya tadi aku hubungan sama Pram bercerita fiksi ya, tapi tentang sejarah kolonial kita. Ya. Nah, dia cerita bagaimana Tiongkok di masa-masa akhirnya sebelum dia bersatu jadi sebuah kerajaan besar. Mestinya Mbah Asmaraman itu dapat penghargaan dari pemerintah Tiongkok dong mestinya ya kalau Atau dari termasuk. yang Tionghoa di sini mestinya. Iya. Sudah Tapi menurut saya mengenalkan mereka appreciate memang. mengenalkan tradisi mereka ke Dan sejarah, bukan tradisi. Ya tradisi betul. Nilai-nilai itu apa? Kenapa mereka jadi suatu bangsa yang begitu besar gitu loh. Kan kita juga belajar di situ Iya. loh. dan itu belum sampai sekarang belum ada penghargaannya. Mungkin belum. Nggak tahu ya. Kita bikin Pak Leo. Oh, idemu opo? Nah, cerita yang paling terkenal itu, nah ini fiksi, tapi itu menginspirasi banyak orang juga barangkali. Ada tokoh awal namanya Buke Xiansu, yang itu adalah tokoh setengah dewa. Nah, awal dari serangkaian cerita semua berjilid-jilid tadi sebenarnya dimulai oleh tokoh yang satu ini. Ini yang menginspirasi orang nanti, gitu loh maksudku. Bahkan sebenarnya bukan menginspirasi pembacanya doang, menginspirasi tokoh-tokoh setelahnya gitu loh. Orang ini ceritanya sederhana. Orang ini adalah seorang Xiansu ini seorang anak usia waktu diceritakan 10 tahunan. Ibunya dirampok orang tuanya tuh juru obat ya, kayak apoteker. Kalau Cina ini apa? Sinse. Seorang sinse, Tabib. dirampok, dibunuh di depan dia. Dan dia kalau nggak salah apa dia lari, apa akhirnya perampok itu melupakan dia, lari ke hutan. Di hutan itu dia hidup sendiri dengan segala macam
ininya, dan dia ternyata lebih betah. Bahkan sudah masuk tuh ajaran di situ, ternyata saya menemukan kedamaian justru di tempat yang seperti ini. Saya berinteraksi dengan manusia tuh kok malah hidupku penuh luka-luka, kan gitu bagi dia, kan gitu. Seperti kalau aku berinteraksi sama ini. Nah, positif. Ternyata hidup di masyarakat tuh nggak enak gitu loh. Makanya dia selalu menjanjikan diri bahwa siapapun yang datang, mau penjahat, mau orang kaya, mau orang miskin, akan dia terima, akan dia obati. Nah, itu akhirnya membuat namanya mencereng tuh. Kan awalnya kan orang desa cuma yang minta tolong ke situ, juga kebetulan awalnya. Kan gitu. Akhirnya semua orang, pokoknya ada pendekar luka, kena racun, datang ke dia, sembuh. Berulang-ulang gitu sampailah pada satu titik awal cerita, dimulailah dia berkenalan dengan dunia silat. Kan pertanyaannya gitu, gimana orang ini sampai jadi pendekar setengah dewa tadi, menginspirasi semua orang kan gitu. Nah itulah dia, ternyata di awal cerita itu dia bertemu dengan dia diperebutkan oleh, kalau nggak salah itu 4 tokoh besar. Ada perempuan 1, ada laki-laki yang ingin menjadikan dia murid. Ini agak apa sih kalau cerita itu agak diatur-atur tuh apa istilahnya? Ya, kok bisa kebetulan 4 orangnya secara waktu bersamaan kan gitu. Berarti itu kalau di setting lah. Iya, di setting. Ya. Apa istilahnya itu kalau di sastra tuh? Membuat satu kejadian yang seakan seperti kebetulan, tapi kan orang tahu bahwa itu nggak kebetulan. Masa dia 4 orangnya dalam waktu bersamaan di hari yang bersamaan datang ke dia kan gitu. Tapi untuk keperluan cerita masuk. Berebutlah 4 orang ini, dan ketika mereka sudah hampir salah satu, kan mereka kan taruhan ya. Oke, anak ini suruh milih salah satu dari kita. Anaknya nggak mau. Aku nggak mau, guruku kayak gini-gini katanya kan. Nggak mau aku kan. Ya udah kalau gitu kita aja maksa dia. Cuman kita harus tentuin siapa yang bawa anak ini. Perang lah, pambung. Ternyata di tengah perang datanglah 1 orang. Yang itu akhirnya jadi gurunya dia. Itulah namanya pendekar Pulau Es. Yang ini juga punya sejarah lagi nanti. Memang benar-benar pulau gitu loh, orangnya datangnya dari pulau. Entah. Nah itu juga kebetulan juga kan, kenapa dia bisa datang pada saat seperti itu gitu loh. Tapi akhirnya singkat cerita, orang inilah membawa dia ke rumahnya di Pulau Es, jadikan anak angkat, diajarin segala macam. Nah sampai pada satu titik dia harusnya sudah usia menikah loh. Ini murid kesayangan. Tapi itulah satu kenapa dia akhirnya disebut sekolah setengah dewa, dia menghindari itu. Entah dengan alasan apa, sampai sedemikian tegarnya dia tidak masuk ke dunia itu. Istilahnya berapa perempuan yang waktu itu menaksir dia di situ gitu loh, termasuk anak orang tua angkatnya, adik angkatnya lah, yang kepingin menjadikan dia suami lah, kira-kira gitu. Nah titik baliknya terjadi ketika si pangerannya ini kayak menyimpang sebenarnya. Jadi kan dia buat istana es itu, dia tuh raja keempat di situ. Yang bikin tuh kakeknya gitu, dia raja keempat. Dan di situ punya peraturan-peraturan yang sangat keras. Yang melanggar itu dibuang ke pulau lain, namanya Pulau Neraka. Aku lupa ada satu peristiwa akhirnya si raja ini dia membuang istri dari nanti anak sir dia ini, jadi anak selir. Jadi kan dia punya beberapa istri nih, ini bukan istri utama. Istri utamanya itu ditinggal gitu loh ya, maksudnya dia diabaikan, dan akhirnya dituduh selingkuh sama salah satu pelayan atau apa gitulah. Dan dua-duanya kan hukumannya keras, apalagi itu kan melukai harga diri si pangeran, mainin istri gua kan gitu. Dibuang lah, tapi si itu merasa bahwa dua orang nggak bersalah, difitnah. Akhirnya mereka ngikut ke Pulau Neraka itu. Dan nah itu dia buat cipta satu itu. Setelah kejadian itu, setelah dia akhirnya bisa keluar tuh dari Pulau Neraka, kan balik ke daratan Tiongkok berdua sama diangkatnya itu, yang istri dari yang dianggap berkhianat, selir yang dianggap berkhianat tadi, anak-anak dari yang berkhianat tadi, berdua lah nanti mereka ke sono, ke daratan. Ini kan di luar daratan. Tapi begitu mereka ke sana itu ternyata terjadi sesuatu di pulau itu, hancur lebur. Pulau Es itu. Tak ada satupun yang tersisa. Penduduk semua habis semua. Ada apa? Bencana alam? Ya.
kayak badai atau apa gitu. Diceritakan kosong. Begitu mereka balik, sempat balik sebentar ke situ untuk apa ya? Ya untuk tadi sebenarnya kan mereka ingin mengurus keadilan tadi. Bahwa ini tidak bersalah gini-gini kan gitu. Maksudnya datang ke situ untuk tahu ke bapaknya sini kan, bapaknya juga gitu loh ya kan, walaupun anak selir kan ini bapaknya kan gitu. Datang enggak gitu loh tuh akhirnya. Kita datang kok pulau kosong. Semua udah nggak ada. Akhirnya memutuskanlah mereka berkelana. Ternyata ilmu yang diajarkan di situ tuh memang sedemikian tinggi sehingga dia tidak ada yang berhasil mengalahkan dia, sampai pada satu titik dia jatuh ke sebuah apa istilahnya jurang. Nah di jurang itulah dia akhirnya selama 3 tahun menempa diri dan akhirnya tuh melampaui semua ilmu-ilmu silat yang ada di situ gitu loh. Karena dia masuk ke jurang tuh, di situ ada seorang nenek-nenek, terus ada sebuah perpustakaan. Nah ini kembali ke filologi. Waduh. Yang ternyata si nenek itu bilang dia minta izin kan, bukan, itu bukan punya saya dari datang sini tuh udah ada. Cuman aku nggak tertarik lah, aku nggak bisa baca sih, cuman aku nggak, isinya pening berat-berat gitu. Dialah yang mempelajari khasanah perpustakaan itu. Itulah yang mengangkat dia ketika dia akhirnya keluar dari tempat itu 3 tahun kemudian, dia benar-benar pendekar yang tidak tertandingi. Kemudian dia jadi orang bijak lah istilahnya gitu. Tapi buku itu tentang buku silat atau buku Ada tentang silat, apa? ada filsafat, ada sastra. Jadi itu benar-benar Kitab lah ibaratnya gitu. iya kitab-kitab yang langka lah ibaratnya, nggak banyak Disebutkan orang. nggak itu bahasa apa, dari mana? Ya bahasa Cina lah. Cina. Piye telele. Bahasa ya bahasa Tuh. Cina tulisannya. Kan namanya perpustakaan kan dari mana-mana aja. Oh, enggak. Cina kan nggak mengenal ini luar. Luar. Cuma Tulisan dia. luar, ya, tulisan dia aja. Tapi itu aja sudah sangat kompleks. Ilmu-ilmu, semua macam ilmu tuh sudah ada kan gitu maksudku. Di aslinya kan gitu. Nah itulah yang mengawali. Orang ini yang mengawali dari cerita yang panjang, nanti anak turunnya segala macam tuh. Dia nggak nikah akhirnya. Gak anak turunnya siapa? Maksudnya dari yang sini yang apa istilahnya adik seperguruannya tadi itu loh, kan nikah akhirnya. Oh, adiknya itu nikah. Dia ngajarin lah, itu kan istilahnya keponakan lah jatuhnya sama dia kan. Ini karena diangkat, berarti ini kan keponakan yang diajarin. Nah keponakan dia itu lah menurunkan pendekar-pendekar. Oh, baru itu cerita di Kopi Ho itu tuh isinya itu. Nanti ada seri lain, ini satu seri doang, tapi itu berjilid-jilid, puluhan jilid, 30-an lebih mungkin. Kayak Kung Fu Boy berjilid-jilid. Ya, tapi yang menarik tadi bahwa itu memang naskah sebenarnya, kitab. Berangkatnya dari kitab. Bahkan termasuk nanti cerita yang tadi tuh, karena ada perguruan apa yang masing-masing ya punya kitab. Hanya kan dia bedain kan gitu kan, ada ilmu silat, ada ilmu sastra, cuma 2. Gitu. Kalau pesantren kan enggak, ada ilmu agama, ada ilmu apa ya kalau pesantren Umum. kumpulan kitabnya. Enggak masuk ke kitab ini cara pembagian. Sastra juga ada ya pesantren. Mungkin ya, saya tahu. Isi itu yang lo dapat begitu baca Kopi Ho itu apa yang didapat? Misal sisi ini, sisi percintaannya ada, terus Kalau itu mungkin waktu SMP-nya bahwa itu ada ya? Ya ada. Bahwa itu tragis. Tapi kan katarsis kalau kata Aristoteles. Cuma kita nggak senang sebenarnya. Ini harusnya jadi, ngapain kok? Ada aja sih yang bikin ini jadi kok nggak jadi berantakan kan gitu. Ada lah yang buat ketika lo baca Kopi Ho itu bener-bener kena gitu. Banyak. Ada ya seperti itu. Kalau dulu yang tadi ya versi ketika baca yang masih SMP ya, gue ternyata kebayangnya kan memang gitu, nggak mesti bahwa kita yang sono senang kesini, yang sini senang kesana gitu ya istilahnya. Orang tua setuju segala macam, terus jadi gitu, terus jadi satu happy ending. Tak, malah dibalik-balik sama dia di situ, kurang ajar ya. Tapi itu bikin orang penasaran juga. Karena tuh nanti juga, diputar lagi gitu. Nanti udah usia berapa mereka ketemu lagi gitu loh. Mengenang lagi, wah kacau deh. Di situnya. Maksudnya memperlihatkan bahwa hubungan perasaan ini penuh kompleksitas. Nah, ini gue sebagai orang yang tidak pernah membaca Kopi Ho nih ya. Kebayang nggak? Maksudnya itu gimana ya merangkai ceritanya itu? Dia gini, intinya berarti perjalanan petualangan pendekar itu. Kalau di ngomong intinya bahwa di situ ada Dicampur dengan percintaan. pergolakan politik pasti. Oh ya, ada bingkai itu ya. Iya. Karena pendekar-pendekar ini kan jadi istilahnya mereka beda sama tentara atau militer. Karena lebih banyak justru peristiwa-peristiwa politik itu terjadi di pertarungan antar pendekar-pendekar.
Kalau soal militer kan soal penaklukan doang. Dia waktu itu sudah jadi negara kuat. Orang yang datang ke dia ngasih upeti gitu loh. Tapi di dalam kan terjadi macam-macam. Ide gini, intinya di pendekar itu kan ada aliran putih, ada hitam. Dan dua-duanya itu bisa dipakai oleh orang-orang di istana yang intrik-intrikan tadi. Pengaruh-pengaruh itu bisa dipakai. Dan ketika terjadi umpamanya pergantian kaisar, apa, nah mulailah tiba-tiba ada pembunuhan diam-diam, ada apa kan gitu. Yang itu semua melibatkan keahlian yang canggih tadi kan gitu. Yang akhirnya pada ujungnya kalau untuk mengikat ceritanya itu selalu diselesaikan oleh si Xiansu tadi, tokoh setengah dewanya tadi yang menyelesaikan. Nah, kalau perbandingan, gue nggak tahu lu udah pernah baca atau belum, tapi kalau belum baca ya terserah, pokoknya kamu harus punya pendapat. Dibanding dengan Wiro Sableng, itu kan orang langsung, itu kan juga apa itu, pokoknya berseri itu kan, banyak itu. Siapa namanya pengarangnya? Top juga ya. Bastian ya. Ya, Bastian Tito. Tito. Nah, itu kan dia juga berseri banyak, tapi orang langsung mikir tentang silat ya, tentang ini ya, pokoknya perjalanan pendekar lah. Ya. Nah, kira-kira perbedaan ini ya, kalau belum bertanya, belum membaca ya berarti menduga aja. Kira-kira perbedaannya apa dengan Koping Ho? Kalau yang Wiro Sableng lebih ke sebagian kecilnya aja tentang silatnya aja. Iya. Kalau ini semua hal. Oh ya di situ ya. Orang tua dan anak, antar remaja, politik, bagaimana politik terjadi, persekongkolan segala macam itu kompleks. Kayak babat. Jadi cerita silat atau kemampuan silat dalam cerita Koping Ho itu hanya bagian kecil dari mosaik gitu loh. Dia karena tadi sebenarnya dia mau cerita sejarah. Kalau Wiro Sableng kan nggak punya tujuan sebesar itu. Enggak. Dia ingin merekam sejarah sebenarnya gitu loh. Orang ini hanya dia menggunakan titik masuknya dari silat itu untuk menarik pembaca. Gitu. Jadi justru itunya yang mengasihkan jadinya, jadi pertualangan silatnya tersendiri itu sih. Sama filsafatnya, filsafat dia masukin, diperkenalkan sama dia di situ. Filsafat yang dasar lah gitu loh. Oh iya. Filsafat Jawa ya. Gitu. Gimana si Bugis Xiansu itu bisa memberikan ilmu kepada tokoh hitam maupun putih. Tiap orang yang datang ke dia, bukan datang sih, yang bisa ketemu sama dia itu pasti dikasih. Nah kan kalau kita yang pembaca normal, nah orang ini gila apa gitu kan, udah tahu tuh ilmu tingkat tinggi dia, jadi kok sama orang, tapi dia selalu bilang begitu. Begitu dia kasih itu juga nanti akan menyesuaikan dengan orangnya. Kalau dia berbuat baik ya nanti karmanya juga akan baik, dan semua akan kembali pada Tian, Tuhan maksudnya. Tian. Dia menyebutkan tokoh-tokoh pada zamannya enggak? Yang misalnya? Iya, makanya orang bisa ngecek bahwa itu tadi bahwa dia punya beberapa kekeliruan soal historiknya. Nama-namanya? Ya, mungkin sumbernya tidak selengkap yang kita bisa buka di internet sekarang gitu. Jadi bisa buat kajian sejarah juga ya? Enggak lah. Enggak, karena tadi tidak profesional dia. Dia bukan nulis sejarah yang profesional. Karena tadi kan entah dia punya kitab yang nggak lengkap atau apa gitu, mungkin ada yang periode yang hilang dia karang sendiri gitu, ternyata keliru yang asli, ternyata arahnya bukan ke situ gitu. Yang lo dapat selain tadi bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya atau karma gitu, yang dari Koping Ho apa? Nilai-nilai sih, makna. Ya takdir itu tidak bisa dielakkan. Tuh. Yang itu juga atau gini, bukan sebenarnya bukan kalau takdir itu agak masih yang level ininya. Sebenarnya dia kan bilang melihat ke dalam tuh lebih penting daripada melihat keluar. Nah, ini. Itu agak sulit tapi ini dulu. Karena dia ini melihat ke dalam itu lebih utama dari melihat penjelasannya Pak Mario. Keluar. Penjelasannya Yo. Kita akan tutup perbincangan kali ini. Karena sudah panjang. Dan ini nanti pada sesi lain kita akan bercerita dengan narasumber Prof Dahris ini tentang apa cerita Ngalor Ngidul. tentu. Iya, ngalor ngidul tapi bermakna tadi bagi orang-orang yang belum pernah membaca Koping Ho seperti saya misalnya. Oh, ya. Ada pengetahuan baru. Ya, itu. Yang sebenarnya pengetahuan lama.
Oke, sampai ketemu lagi.